apabila perda tarif sudah disesuaikan, jadi ada pelayanan akupresur mungkin di MPP ini. Jadi ada misalnya akupresur untuk yang hipertensi atau yang vertigo atau pijat bayi, tetapi itu mungkin menunggu tarif selanjutnya apabila sudah disahkan. Ya betul, perda tarif itu. Dan ketika remaja misalkan udah sampai 17 tahun 18 tahun begitu akan berbeda gitu. Nanti 20 tahun beda lagi, 40 tahun berbeda lagi, setelah sampai ke lansia juga berbeda lagi gitu. Pokoknya semakin senior ya, semakin senior itu semakin banyak item pemeriksaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Kembali bersama saya di podcast Kamonesan, Kamis obrolan seru dan santai. Oke, seperti biasa di podcast Kamonesan di setiap episode apapun kita selalu akan mendatangkan dan mengundang narasumber yang hebat, yang ahli di bidangnya. Dan untuk kebetulan pada podcast kali ini kembali kita akan membahas tentang kesehatan. Kita sudah kedatangan Dr. Raya Nilam Nuri, Kepala Puskesmas Pasir Kaliki. Sehat ya. Ibu? Alhamdulillah. Kemudian ada Wisnu Pratama Indrayana, AMD, ya, betul. Perawat dari Puskesmas Pasir Kaliki juga. Sehat kan? Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah harus sehat ya. Bapak Ibu, pada podcast kali ini kembali kita akan membahas seputar masalah kesehatan. Kemarin kita sudah kedatangan narasumber dari Dinas Kesehatan dan sekarang dari Puskesmas Pasir Kaliki. Ya alhamdulillah, entah kenapa kalau bersama orang-orang dari kesehatan itu selalu terasa kuat ya, terasa sehat badan ini gitu ya. Ya mungkin chemistry-nya nah itu ya. Oke, Bapak Ibu, karena Puskesmas Pasir Kaliki ini berdekatan dengan MPP Kota Cimahi, otomatis membuka pelayanan tenan di MPP Kota Cimahi ya, di Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi. Nah, apa saja pelayanan yang dibuka atau yang diadakan di MPP Kota Cimahi ini dari Puskesmas Pasir Kaliki? Izin menjelaskan tentang layanan apa saja yang kami adakan di MPP Kota Cimahi ini. Yang pertama kita ada layanan umum. Itu buka setiap hari Rabu dari jam 8 sampai dengan jam 11. Itu mencakup pemeriksaan kesehatan apabila ada yang merasa kurang enak badan atau apa, bisa istirahat juga di situ. Apabila memerlukan pengobatan dalam tanda kutip ya Pak ya, pengobatan ringan juga bisa kami berikan obat di situ gitu. Dan di hari Jumat juga ada layanan KIA, Kesehatan Ibu dan Anak, setiap hari Jumat. Nanti dari kami akan ada bidan yang datang ke sini, termasuk dalamnya pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Oke. Itu saja. Jadi di sini tuh pelayanan yang yang ringan-ringan mungkin ya. Betul. Jadi nggak bisa misalnya sakit parah atau sakit gawat darurat dibawa ke sini, nggak bisa ya. Sebetulnya mungkin izin menjawab ya. Jadi kalau misalnya nih ada pengunjung dari MPP misalnya dia lagi ngantri kayak gitu ya di tenan mana, tiba-tiba sesak nafas mungkin kayak gitu ya, gawat darurat itu ya. Sesak nafas itu biasanya dibawa ke poliklinik untuk istirahat dulu. Apabila ada petugas kami misalnya pas kebenaran tuh kerasanya tuh hari Rabu, itu berarti kan ada petugas kami, atau hari Jumat itu ada petugas kami, itu pasti dilayanin dengan baik, ditangani sesuai SOP. Tapi kalau misalnya hari-hari lain itu berarti
bisa di situ, tapi mungkin dari petugas MPP di sini ini menghubungi ke Puskesmas Pasir Kaliki karena petugas kami kan tidak standby. Jadi kondisinya bagaimana, nanti kami akan mengirimkan dokter atau perawat nakes ke sini untuk memeriksa pasien tersebut kayak begitu. Tapi kalau misalnya gawat daruratnya memang kecelakaan atau apa, ya itu mah sepertinya kami tidak bisa menangani di sini. Dan di sini juga memang peralatannya juga terbatas ya. Betul, ya. betul. Jadi mungkin kalau kebetulan pas hari Rabu atau Jumat itu kan pelayanan di sini banyak nih, bukan hanya 3 dinas, ada yang lainnya juga. Tiba-tiba sakit, mengeluh pusing, ya sakit-sakit yang ringan bisa langsung masuk ke poliklinik itu ya. Betul. Jadi mungkin ada alurnya itu yang kalau misalnya pasien berobat nih, memang pasien wilayah sini yang BPJS-nya Puskesmas Pasir Kaliki mau berobat ke puskesmas terlalu jauh. Mungkin warga di sini warga RW 7 kayak begitu ya. 7, 14, 13. Itu mah enggak. Jadi untuk umum itu hari Rabu, misalnya berobat biasa pun mangga di sini hari Rabu. Nah, kalau misalnya KIA itu berarti pemeriksaan ibu hamil, imunisasi, catin itu berarti hari Jumat karena bertemu dengan bidan di sini. Jadi kami bawa peralatan memang khusus untuk bidan itu. Jadi bawa Dofton untuk pemeriksaan ibu hamil, bawa vaksin dari puskesmas seperti itu. Oke. Berarti katakanlah layanan formalnya itu Rabu dan Jumat ya. Betul. Nah, kalau misalnya masyarakat nih katakanlah di sekitar sini ingin mengadakan semacam program kesehatan, ya katakanlah pengobatan gratis atau CKG ya, kesehatan gratis, bisa nggak dari masyarakat di sini koordinasi dengan puskesmas untuk katakanlah difasilitasi oleh MPP untuk mengadakan kegiatan tersebut, Bu? Kalau misalnya masyarakat ingin gitu. Bisa Bapak, kita untuk tahun ini aja kita sudah 2 kali mengadakan cek kesehatan gratis. Itu tidak terbatas hanya pada karyawan di MPP saja, tapi juga ada pengunjung juga, ada warga juga yang pada saat itu mungkin sedang ada di sini, sedang ada keperluan di sini, itu kita ikutkan. Ayo ikut aja Ibu Bapak gitu, kita periksa cek kesehatan gratis seperti itu. Selain itu juga apabila memang ada kegiatan yang bisa melibatkan kami, kami pun pasti saja ya Dok ya. Asal dihubungin dulu gitu. Jadi kita bisa menyiapkan dulu petugasnya, kita menyiapkan dulu waktunya seperti itu. Oke. Jadi asalkan dia mempunyai syaratnya KTP mungkin ya. Untuk CKG itu misalnya CKG NIK betul. Dan itu untuk seluruh Kota Cimahi. Iya. Atau begitu, terusus warga Pasir Kaliki saja? Sebenarnya bisa untuk Kota Cimahi. Betul. Bisa ya. Yang penting dia menunjukkan KTP, bisa untuk cek kesehatan gratis. Itu biasanya dicek kesehatan gratis itu apa saja tuh yang biasanya dicek itu? Baik, untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis ini Pak dibedakan sesuai dengan golongan umurnya. Jadi untuk umur dari bayi baru lahir sampai dengan umur sekian bulan itu berbeda dengan nanti setelah dia masuk ke balita, anak sekolah gitu. Oh, jadi dari mulai bayi juga ya? Dari mulai bayi juga bisa dewasa gitu. Betul. Nanti sudah menginjak remaja misalkan usia sampai 17 tahun 18 tahun juga itu akan berbeda gitu. Nanti 20 tahun beda lagi, 40 tahun berbeda lagi, setelah sampai ke lansia juga berbeda lagi gitu. Pokoknya semakin senior semakin senior itu semakin banyak item pemeriksaannya gitu. Mungkin pada saat masih muda pemeriksaannya hanya antropometri, tinggi badan, berat badan, tekanan darah segala macam, ditambah cek gula biasanya. Nah nanti kalau sudah 40 tahun ke atas, apabila ada resiko misalkan pasien warga tersebut memiliki resiko ke arah penyakit diabetes atau hipertensi, nanti kita bisa periksakan juga kolesterolnya atau EKG-nya. Nanti nanti sudah ke lansia, nanti item pemeriksaannya akan ada lagi, ada screening geriatrinya, ada screening mental untuk geriatrinya segala macam. Betul, kemandiriannya. Usianya tinggi makin banyak pemeriksaannya. Betul. Makin banyak, izin menambahkan, makin banyak pertanyaan yang diajukan karena memang ini kan deteksi dini ya. Jadi sifatnya tuh lebih banyak wawancara mungkin. Jadi ada screening yang akan dilakukan sesuai dengan kelompok umur tadi. Mungkin itu.
untuk CKG itu nih ya, ini mungkin masyarakat juga banyak yang belum tahu. Apakah hanya terbatas dari cek kesehatan gratis saja, atau kan nanti misalnya ini nih diabetes langsung dikasih obatnya gitu, ini hipertensi langsung dikasih obatnya, atau hanya sekedar screening saja gitu Bu? Kalau untuk screening cek kesehatan gratis, karena judulnya juga cek ya, Ya, jadi berarti kan untuk ceknya cek aja saja. itu yang gratis. Kalau misalnya ternyata ada ditemukan nih, misalnya ada gangguan jantung Ya. atau misalnya diabetes atau kolesterolnya tinggi, itu berarti dialihkan ke pembiayaan yang lainnya. Seperti misalnya kalau yang bersangkutan itu mempunyai peserta BPJS, Ya. punya JKN, itu berarti free. Tapi BPJS yang Kelurahan Pasir Kaliki ya, Puskesmas Pasir Kaliki itu free. Tetapi apabila pasien umum berarti itu dikenakan sesuai Perda 15.000 Per penyakit atau per cek kesehatan? per dapat perkunjungan mungkin. Oh, perkunjungan. Jadi kalau misalnya ketahuan di situ ada berapa penyakit ya, Iya. berarti saat itu daftarnya 15.000. Oh jadi 15.000 itu misalnya ada 3 penyakit ya udah 15.000 Iya aja itu gitu. perkunjungan, ya itu tarif pemeriksaan dan obat untuk di puskesmas di Kota Cimahi. Berarti murah ya daripada kita beli obat di mana gitu ya. Nah makanya Betul. masyarakat silakan kita sukseskan, kita pergunakan program ini sebaik-baiknya mumpung masih mungkin selamanya ya program CKG ini. Selama ada dari Dari Bapak pemerintah Presiden ya, ya. mumpung ada ya. Betul. Oke. Nah, Ibu Bapak ini kan tadi ada CKG, kemudian juga ada pelayanan tiap Senin dan Rabu. Kira-kira dari Puskesmas Pasir Kaliki nih untuk kedepannya ada nggak kira-kira program yang menjadi program unggulan lah, atau mungkin saat ini program unggulan untuk masyarakat? Katakanlah misalnya ada program unggulan berobat misalnya gratis yang masyarakat ekonomi menengah atau gimana gitu, menengah ke bawah atau gimana? Untuk saat ini masih standar ya, pelayanan dalam gedung dan luar gedung mungkin begitu. Jadi kalau dalam gedung itu berarti pengobatan yang sesuai poli itu, poli umum, poli KIA, lansia, pemeriksaan lab mungkin gitu kalau di dalam gedung. Kalau di luar gedung itu seperti posyandu, posbindu, posyandu remaja seperti itu. Nah untuk kedepannya mungkin ini karena di MPP ini kami baru memanfaatkan 2 hari nih dari Senin sampai Jumat itu rencananya ini mungkin baru rencana ini apabila perda tarif sudah disesuaikan, jadi ada pelayanan akupresur mungkin di MPP ini. Ya. Jadi ada misalnya akupresur untuk yang hipertensi atau yang vertigo atau pijat bayi. Tetapi itu mungkin menunggu tarif selanjutnya apabila sudah disahkan. Ya, betul, perda tarif begitu. Dan selain itu juga jadi di puskesmas ini udah ada peraturannya bahwa harus pemenuhan tenaga psikolog di puskesmas. Jadi mungkin kedepannya juga apabila sudah ada tenaga psikolog di puskesmas, kami juga akan buka layanan di MPP ini. Tapi mungkin jadwal dan lain-lainnya menyusul mungkin begitu. Ya, karena ini terkait kesehatan, ini mungkin usulan saja Bu, kalau bisa dari Senin sampai Jumat itu full gitu. Nah, intinya seperti itu ya, karena masyarakat itu apalagi tadi kan yang namanya kesehatan itu dia situasional kan. Kadang kita datang dari rumah ke MPP itu sehat, udah nyampe di MPP bisa kena telat makan atau apa jadi pusing kan gitu. Ya itu harapan kami Bu, mudah-mudahan kedepannya bisa diaplikasikan. Nah ini yang terkait pemeriksaan ibu hamil dan juga ibu menyusui nih. Ini apakah memang ya katakanlah untuk imunisasi gitu ya, si anaknya itu misalnya belum punya BPJS. Nah kalau ingin kesini pemeriksaan apakah bisa? Karena imunisasi itu memang sudah diprogramkan dari pemerintah ya. Jadi untuk imunisasi apabila warga Kota Cimahi itu free. Oh free ya? Ya betul. Dan tidak itu, tergantung BPJS atau tidak. Oke.
Dan itu biasanya dari bayi sampai usia berapa Bu kalau imunisasi? Sampai 18 bulan biasanya. 18 bulan ya. Itu free, siapapun bisa. Iya, mangga. Seluruh asal kota Cimahi, ya, betul. seluruh Cimahi. Dan mungkin orang tuanya tinggal menunjukkan KTP Cimahi, betul. Bisa walaupun si anak itu katakanlah dia belum punya kartu BPJS ya. Iya. Oke. Nah, untuk biasanya kan kalau anak itu kalau misalnya dia belum punya kartu BPJS itu bisa nggak sih orang tuanya yang menanggung Bu? Umum atau gimana, untuk berobat atau untuk Iya, imunisasi? untuk berobat. Untuk berobat, kalau misalnya belum punya BPJS, ya berarti jatuhnya umum mungkin. ya. Iya, betul. Berarti nggak bisa ditanggungan ke orang tua ya. Kecuali kalau untuk Nggak. imunisasi, Iya, nah itu baru itu walaupun free. tidak punya BPJS bisa langsung diimunisasi. Iya, karena kalau berobat itu kan terkait dengan rekam medis ya Pak ya. Iya, Jadi betul. masing-masing sendiri. Kalau misalnya dibebankan ke orang tua, nanti ibunya berarti Kasihan yang juga, berobatnya. Begitu. Nah ini Bu, untuk yang ibu hamil nih saya tertarik. Ini pemeriksaan ibu hamil ini termasuk USG juga ataukah hanya pemeriksaan biasa gitu? Karena USG itu kan kami nggak bawa ke sini ya Pak ya. Oh iya. USG adanya di puskesmas. Tapi di puskesmas ada. Di Bu, puskesmas ada, tetapi itu juga dengan perjanjian mungkin ya. Dengan perjanjian. Jadi kami tidak setiap pemeriksaan. Kalau di jadwal pemeriksaan ibu hamil di puskesmas itu setiap hari Senin. Iya. Tidak setiap hari Senin juga kami USG. Terus biasanya sih setiap hari Rabu. Untuk Iya, USG ya. Untuk USG, tapi itu dengan perjanjian dulu. Karena kan memang kami juga keterbatasan tenaga Iya, dan betul. kegiatan. Oh jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang ingin USG, ada berapa orang mungkin ya janjian di hari apa? Betul. Nanti silakan untuk berkumpul gitu Ya, ya. biasanya kan hari Senin kan mereka periksa dulu Ya, kehamilan, betul. nanti janjian hari Rabu keberapa kayak Oke. begitu. Dan itu gratis Bu ya? Untuk BPJS betul gratis. Gratis, oke. Kalau misalnya umum itu dikenakan tarif berapa? 50 sampai 100 ya. Sekali USG itu Iya, ya? betul. Oke, dan kita tahu Bu untuk kesehatan ini kan sekarang pemerintah itu sedang menggembar-gemborkan ya. Menggembar-gemborkan terutama ini yang menjadi program unggulan pemerintah kita adalah cek kesehatan gratis. Nah, ini di Puskesmas Pasir Kaliki seberapa antusias Ibu warga masyarakat menanggapi atau menyambut program ini gitu? Ya enggak Kang? Saya jawab Pak ya. Alhamdulillah Pak, antusiasmenya cukup tinggi. Bahkan kalau boleh saya bilang, pengunjung yang ingin di CKG di tempat kami itu tidak hanya terbatas dari Pasir Kaliki saja Pak. Bahkan dari Bandung pun. Oh ada juga dari KBB Bandung. ada Pak yang kesini. Dan itu tetap Karena dilayani. keterbatasan. Tetap Asal dilayani. dia mempunyai Tetap dilayani. BPJS itu mungkin. NIK mungkin kalau Oh, itu. NIK, Iya. iya. Tetap dilayani Pak. Misalkan dia lagi berkunjung, ternyata keluarganya ada yang mau ikut CKG, dia ikut juga gitu ada. Terutama daerah-daerah sekitar kita yang misalkan dari Bandungnya atau dari KBB-nya itu kadang suka ada yang ikut CKG di situ juga gitu. Dan itu kita layani dengan baik Pak. Iya. Oke, semangat terus Alhamdulillah untuk Pak. tim kesehatan. Amin. Puskesmas Amin, Pasir insya Allah. Kaliki. Insya Allah Mungkin selalu. bagi ibu atau bapak ada ya saran untuk masyarakat terkait layanan kesehatan ini. Jadi hari ini tanggal 12 November itu bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional yang ke-61. 61, ya. Slogannya generasi sehat, masa depan hebat. Jadi saya mengajak nih, mari masyarakat Paskal kita wujudkan generasi emas 2045. Jadi dengan cara menurunkan angka stunting kita. Jadi ibu-ibu hamil jangan terlewat pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali di fasilitas kesehatan termasuk dengan USG. Kemudian balita jangan lupa ditimbang dan diberikan imunisasi sesuai dengan jadwal. Kemudian para remaja putri kita jangan lupa minum tablet tambah darah biar tidak anemia. Kemudian calon pengantin juga jangan lupa pemeriksaan kesehatan dan pemberian imunisasi TT. Kalau misalnya bisa, kalau misalnya mau di Puskesmas Pasir Kaliki, mangga setiap hari Senin itu ada jadwal untuk catin. Itu mungkin mangga. Kalau dari saya sih
saya ingin mengajak pada masyarakat Pak agar lebih memanfaatkan lagi layanan yang ada di puskesmas baik di dalam maupun di luar gedung. Dalam gedung ya mangga silakan pelayanan umumnya, pelayanan giginya, kayaknya segala macam silakan diikutilah datang ke puskesmas dan manfaatkan layanan kami gitu. Terus di luar gedung juga seperti posyandu ya, posyandu, posbindu, posyandu remaja itu mangga bagi yang punya anak dari misalkan bayi sampai balita bisa ikut posyandu. Kalau yang sudah usia anak sampai remaja juga bisa ikut posyandu remaja. Dan untuk yang usia produktifnya sampai dengan lansia juga bisa mengikuti posbindu Bapak. Oke. Itu aja sih. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Ya. Oke. Ya, Bu Dr. Raya, Kepala Puskesmas Pasir Kaliki, Pak Wisnu Pratama juga perawat Puskesmas Pasir Kaliki. Terima kasih atas waktu, kesempatan dan ilmunya pada podcast kali ini. Mungkin insya Allah kita akan bertemu lagi nanti di podcast berikutnya. Insya Allah. Oke. Demikian Warung Kamonesan untuk podcast kali ini. Seperti biasa, jika ada kritik, saran, pertanyaan, silakan nanti ketikkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamonesan, Kamis obrolan seru dan santai.